muttaqin, untuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ay as-sairin, orang-orang yang menjadi ila taqwa, kepada takwa, bimtisalil awamir, dengan menjalankan perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu simple. Kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan, beliau menyatakan istilah takwa gampang saja, Pak. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Namanya takwa. Tapi dalam bahasa, takwa itu maknanya hati-hati. Ittaqillah, berhati-hati kepada Allah. Ittaqi hunaka hayatun, hati-hati di sana ada ular. Secara lughat, secara bahasa, takwa itu maknanya hati-hati. Bisa digunakan secara istilah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan adalah takwa. Secara lafadz, orang yang berhati-hati dalam agama itulah orang yang muttaqin. Jadi dituntut kita ini untuk berhati-hati dalam sikap, di dalam menghadapi perkara yang kira-kira perlu hati-hati. Di antaranya apa? Perkara halal, perkara haram, perkara wajib, perkara mubah, perkara makruh, perkara sunnah, itu harus hati-hati. Itulah namanya takwa. Maka Rasul telah menjelaskan, ditanya tentang takwa, ya Rasulullah, takwa itu apa? Beliau bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Apa artinya at-taqwa hahuna? Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Para muhadisin mengatakan, at-taqwa hahuna maksudnya adalah takwa itu sifat hati yang muncul rasa khauf, rasa takut dalam hati, itulah takwa. At-taqwa hahuna, takwa di sini. Rasa takut ketika meninggalkan perintah dan rasa takut ketika menjalankan larangan, namanya takwa. Jadi kalau kita meninggalkan perintah, nggak sholat, nggak zakat, nggak takut, nggak puasa, nggak haji, nggak takut, berarti takwa itu hilang. Ada orang kok menjalankan larangan, minum khamar, minum tua, berjudi, dan lain sebagainya, kok nggak takut, nggak ada rasa takut dalam hati, berarti tidak ada takwa dalam hatinya. Maka at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini. Gampang saja, Pak, kalau kita ingin merasakan sifat takwa yang asli itu gampang. Pernahkah kita takut di saat meninggalkan perintah? Kok kita takut? Berarti kita ada takwa. Pernah nggak kita takut ketika menjalankan larangan? Larangan kita kerjakan, takut apa nggak takut? Kalau sasa, sama saja. Hati kita sama saja antara menjalankan larangan, menerjang larangan, kok kita sasa, sama saja hatinya, tidak ada takut. Berarti itu hati yang sangat, itu yang berpenyakit. Hatinya tidak ada takwa. Lalu kemudian alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Bil ghaib, dengan perkara yang gaib. Maka di sini ada istilah gaib, ya. Yu'minun ayyusaddikun. Iman maksudnya adalah meyakini bil ghaib, dengan perkara yang gaib. Saya akan terangkan mengenai yakin di sini, Pak. Ini yakin dalam tauhid dan yakin dalam fikih itu konsepnya berbeda. Bapak dituntut harus yakin kepada gaib. Sementara tanda-tandanya itu nggak nampak. Harus beriman kepada Allah. Mana Allah? Mana? Beriman kepada, meyakini perkara yang gaib, malaikat. Mana malaikat? Malaikat nggak ada. Seolah-olah kita ini didoktrin untuk supaya meyakini suatu perkara yang tidak nyata. Maka yakin dalam tauhid dan yakin dalam fikih itu konsepnya beda. Kalau dalam tauhid, condongnya hati, membenarkan hati perkara-perkara yang gaib yang terkait kepada janji atau berita dalam Quran. Contoh, Allah itu ada. Mana adanya? Secara dunia nyata, secara panca indera kita nggak bisa mencernanya. Tetapi dalam Quran disebutkan kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu yang maha satu. Wujudnya alam ini tanda adanya Tuhan. Maka kita meyakini dengan nas Quran dan secara
akli, secara akal, kita condong hati kepada hal tersebut. Sehingga timbul yang namanya zon, sangkaan yang kuat, naik menjadi perkara yang yakin, keyakinan dalam hati. Tapi kalau dia itu yakin dalam fikih, itu harus terdeteksi dengan panca indera. Bapak sudah wudhu, sudah yakin. Tandanya apa? Ini tangan saya basah. Karena tangan saya basah, muka saya basah, saya yakin sudah berwudhu. Tapi ragu apa? Aku nampaknya tadi kentut, tapi kok kayaknya tidak. Hatinya bimbang antara kentut dan tidak. Kentut dan tidak. Ragu namanya, sak. Tapi wudhunya yakin. Sudah jelas tangannya basah, mukanya basah. Karena wudhunya sudah yakin dan kentut tersebut ragu-ragu, maka timbullah al-yakinu la yuzalu bisyakki. Perkara yang sudah yakin itu tak bisa dihapus dengan perkara yang masih ragu-ragu. Maka kalau dalam fikih itu, konsep yakin itu harus dideteksi dengan panca indera. Contoh lagi Pak. Di sini ada ceres. Makanan ceres itu, donat. Di sini ada tai cecak. Itu kan mirip 11-12 antara ceres hitam, tai cecak juga hitam, beda sedikit aja. Ada putih-putihnya. Cuman sudah hilang putih-putihnya. Kita nggak bisa hanya dalam hati, aku meyakini yang sini tai cecak, aku meyakini yang sini ceres. Nggak sah dalam fikih. Tak boleh. Harus dideteksi dengan panca indera. Ambil dulu satu, Bapak rasakan. Nah kan, tai cecak ini ya, itu baru yakin tai cecak. Selagi kita hanya meyakini, aku meyakini yang sini tai cecak, yang sini ceres, sudah itu aja. Kena baju di sini, aku yakin ini adalah ceres. Tak boleh sebelum dideteksi. Itu namanya yakin dalam ilmu fikih. Yakin maksudnya adalah sudah dideteksi dengan panca indera. Nah dalam tauhid kita nggak bisa mendeteksi. Cuman kita meyakini tentang nas-nas Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan surga itu ada. Oh, Al-Quran mengatakan neraka itu ada. Kok kita nggak yakin dengan Al-Quran tadi itu? Konsepnya adalah kepada wahyu. Kita tidak boleh ingkar kepada wahyu tersebut. Namun secara yakin, secara fikih, tidak bisa kita deteksi. Bima dengan apa ghaba yang hilang min anhum daripada mereka, minal ba'si dari kebangkitan, wal jannah dan surga, wan nar dan api neraka. Jadi kita harus meyakini perkara yang gaib, diantaranya hari kebangkitan. Bahwasanya nanti kita mati, selepas mati dikubur, selepas dikubur itu kita akan mengalami namanya yaumul ba'si, hari kebangkitan. Pak Ustadz, ini sudah dibakar habis, debunya dimasukkan botol, ditaburkan ke laut sana. Bisa nggak kira-kira bangkit nanti? Bisa. Ini sudah dihanguskan, dibakar habis sampai dia itu menjadi debu, ditabur-taburkan ke lumpur-lumpur, dicampur lagi. Bisa nggak itu nanti bangkit terus kembali? Ya bisa. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.